Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana beberapa orang tampaknya menentang waktu, menjalani kehidupan yang bersemangat dan aktif hingga usia 80-an dan seterusnya? Saat Anda melewati ambang usia 80, setiap hari terasa seperti sebuah anugerah, dan tubuh Anda diam-diam mengirimkan sinyal tentang berapa tahun lagi Anda mungkin harus menikmati kesenangan sederhana dalam hidup, entah itu berkebun, berbagi cerita dengan cucu, atau menikmati secangkir kopi hangat di pagi yang tenang. Sebenarnya, tidak semua orang di usia 80 tahun merasakan hal yang sama. Beberapa orang memancarkan energi, mata mereka bersinar penuh tujuan, sementara yang lain mendapati diri mereka melambat, berjuang melawan kelelahan atau tantangan kesehatan. Apa yang membedakannya? Ini bukan sekadar keberuntungan atau genetika. Hal ini seringkali ditemukan dalam beberapa penanda yang kuat, namun sering diabaikan, yang dapat mengungkapkan berapa lama Anda akan bertahan melewati usia 80 tahun. Dalam video ini, kami akan membahas 6 penanda yang didukung secara ilmiah yang dapat memberi Anda gambaran sekilas tentang masa depan Anda, dan yang lebih penting, menunjukkan cara mengendalikan kesehatan dan umur panjang Anda. Ini bukanlah teori-teori yang samar-samar atau kisah-kisah orang tua. Ini adalah wawasan yang didasarkan pada penelitian dan pola kehidupan nyata yang terlihat pada orang-orang yang berumur panjang dan memuaskan. Di akhir video ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang tubuh Anda katakan, kebiasaan apa yang mungkin perlu Anda ubah, dan bagaimana perubahan kecil dapat menambah tahun-tahun cerah dalam hidup Anda. Tetaplah bersama kami, karena Anda mungkin melewatkan sesuatu sederhana yang dapat membuat perbedaan besar pada usia Anda. Sekarang, mari kita mulai. Sebelum kita menyelaminya, jika Anda tertarik dengan kiat-kiat yang mengubah hidup ini, berikan nomor 1 di komentar dan tekan tombol berlangganan. Tidak merasakannya? Tetap beri kami suka, itu membantu. Ikuti terus sampai akhir untuk melihat kejutan mengejutkan yang tidak ingin Anda lewatkan. Penanda 1. Tingkat energi Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang Anda rasakan setiap hari. Energi Anda. Setelah usia 80 tahun, tingkat energi Anda seperti jendela kesehatan Anda secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mempertahankan energi yang stabil dan dapat diandalkan hingga usia lanjut cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan mereka yang merasa terkuras secara kronis. Mengapa? Energi mencerminkan seberapa baik sistem tubuh Anda, jantung, otot, dan bahkan otak Anda bekerja bersama. Bayangkan dua tetangga, Emma dan George, keduanya berusia 82 tahun. Emma memulai harinya dengan berjalan-jalan sebentar, senang merawat bunga, dan masih bersemangat bermain kartu dengan teman-temannya di malam hari. Dia tidak lari maraton, tapi energinya yang stabil membuatnya tetap aktif dan mandiri. George, sebaliknya, merasa lelah hampir setiap hari. Tugas-tugas sederhana seperti menaiki tangga atau memasak makan malam membuatnya kelelahan, dan dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kursi malas daripada yang dia inginkan. Meskipun vitalitas Emma menunjukkan bahwa tubuhnya masih berkembang, kelelahan yang dialami George bisa jadi merupakan tanda adanya masalah mendasar seperti kesehatan jantung yang buruk, massa otot yang rendah, atau bahkan kekurangan nutrisi. Energi rendah bukan hanya merupakan bagian normal dari penuaan. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan energi Anda. Langkah-langkah kecil seperti mengonsumsi makanan kaya nutrisi, tetap terhidrasi, atau menambahkan gerakan lembut seperti peregangan atau jalan-jalan setiap hari dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda merasa lebih lelah dari biasanya, jangan diabaikan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang saya sukai? Jika tidak, inilah waktunya untuk bertindak.
Mulailah hari ini dengan berjalan-jalan sebentar atau menambahkan sayuran berwarna ke piring Anda, karena jumlah energi yang Anda miliki saat ini dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa tahun aktif yang Anda miliki di masa depan. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan beri komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Ayo lanjutkan. Penanda kedua, ketajaman mental Anda. Pikiran Anda adalah aset terbesar Anda, dan seberapa tajam pikiran Anda setelah usia 80 tahun merupakan alat prediksi yang kuat mengenai berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan fungsi kognitif yang baik, ingatan, fokus, dan pemecahan masalah cenderung menikmati hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Pikiran yang tajam bukan hanya tentang mengingat nama atau memecahkan teka-teki. Itu tandanya otak Anda mendapat cukup oksigen, nutrisi, dan rangsangan untuk terus bekerja. Bayangkan dua orang sahabat, Clara dan Harold, keduanya berusia 85 tahun. Clara menyukai teka-teki silangnya, selalu ingin tahu tentang dunia, dan menikmati perdebatan yang seru dengan klub bukunya. Pikirannya terasa cepat, dan dia selalu mempelajari sesuatu yang baru. Harold, bagaimanapun, menyadari ingatannya tidak seperti dulu lagi. Dia kesulitan mengingat kejadian baru-baru ini, kehilangan jejak percakapan, dan lebih sering merasa berkabut secara mental. Meskipun kelincahan mental Clara menunjukkan bahwa otaknya menua dengan baik, perjuangan Harold mungkin menunjukkan masalah seperti berkurangnya aliran darah, kurang tidur, atau bahkan penurunan kognitif dini. Ingatan yang memudar atau pemikiran yang lambat bukan sekadar menjadi tua, tetapi merupakan tanda untuk mengambil tindakan. Berita bagusnya, otak Anda seperti otot, dan Anda dapat memperkuatnya. Kebiasaan sederhana seperti membaca, bermain permainan otak, atau bahkan mempelajari keterampilan baru, seperti melukis atau memainkan alat musik, dapat membuat pikiran Anda tetap tajam. Bersosialisasi juga merupakan kuncinya. Percakapan dengan teman atau keluarga menstimulasi otak Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh teka-teki apapun. Jika Anda menyadari pikiran Anda terasa lesu atau ingatan Anda menurun, jangan menunggu. Coba ini. Hari ini, beli buku, telepon teman, atau coba hobi baru. Otak Anda akan berterima kasih dan itu bisa menambah tahun hidup Anda. Jika Anda masih menonton dan menyukai wawasan ini, beri komentar nomor 2 di bawah dan jangan lupa berlangganan dan tekan bel untuk mendapatkan tips lainnya dalam menjalani hidup terbaik Anda. Mari kita lanjutkan. Komentari, saya ikut, di bawah dan berlangganan untuk bergabung dengan komunitas kami. Jika Anda ragu, tekan tombol ingin menunjukkan rasa cinta. Tonton sampai akhir untuk mengetahui tip pengubah permainan yang akan mengejutkan Anda. Penanda 3, fleksibilitas dan mobilitas Anda. Betapa mudahnya Anda menggerakkan tubuh, entah membungkuk untuk mengikat sepatu atau meraih rak yang tinggi, merupakan penanda umur panjang yang mengejutkan namun penting. Penelitian menunjukkan bahwa orang berusia di atas 80 tahun yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang baik cenderung tidak terjatuh, mengalami cedera, atau kehilangan kemandirian. Fleksibilitas bukan hanya tentang menjadi lentur, itu mencerminkan kesehatan sendi, otot, dan jaringan ikat Anda. Bayangkan dua saudara kandung, Rose dan Arthur, keduanya berusia 83 tahun. Rose berlatih yoga lembut beberapa kali seminggu dan masih bisa menyentuh jari kaki atau bangkit dari kursi tanpa kesulitan. Gerakannya halus dan dia merasa percaya diri dalam menavigasi rumahnya. Namun, Arthur menjadi semakin kaku selama bertahun-tahun. Bangun dari tempat tidur terasa seperti sebuah tugas dan dia menghindari membungkuk karena tidak nyaman. Meskipun mobilitas Rose menunjukkan bahwa tubuhnya menua dengan baik, kekakuan Arthur dapat meningkatkan risiko terjatuh atau ketergantungan pada orang lain. Mobilitas yang terbatas tidak bisa dihindari, ini adalah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan.
Peregangan sederhana, yoga kursi, atau bahkan gerakan sehari-hari seperti mengangkat tangan atau memutar dengan lembut dapat membuat tubuh Anda tetap lentur. Jika Anda merasa sulit untuk bergerak bebas, jangan abaikan. Fleksibilitas Anda hari ini berdampak langsung pada seberapa mandiri Anda di masa depan. Coba ini. Sekarang, berdiri dan rentangkan tangan Anda perlahan ke atas atau coba sentuh jari kaki Anda. Bisakah kamu melakukannya dengan nyaman? Jika tidak, mulailah dari yang kecil, tetapi mulailah hari ini. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan itu bisa berarti lebih banyak tahun menjalani hidup dengan mudah. Jika Anda menikmati video ini, beri komentar nomor 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan berlangganan dengan lonceng yang menyala untuk mengetahui lebih banyak cara untuk tetap bersemangat. Mari terus bergerak maju. Penanda 4. Kesehatan jantung Anda. Jantung Anda adalah mesin tubuh Anda, dan seberapa baik kinerjanya setelah usia 80 tahun adalah salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kesehatan kardiovaskular yang baik, tekanan darah stabil, kadar kolesterol baik, dan jantung tangguh cenderung hidup lebih lama dan terhindar dari kondisi yang melemahkan seperti penyakit jantung atau stroke. Jantung yang sehat menjaga oksigen tetap mengalir, mendukung energi Anda, dan melindungi organ-organ Anda. Pertimbangkan dua pensiunan, Lillian dan Frank. Keduanya berusia 84 tahun. Lillian memantau kesehatan jantungnya dengan pemeriksaan rutin, mengonsumsi makanan yang ramah jantung seperti salmon dan sayuran hijau, dan tetap aktif dengan berjalan kaki setiap hari. Dia merasa kuat dan jarang kehabisan napas. Frank, bagaimanapun, telah membiarkan kesehatan jantungnya menurun. Dia merasakan lebih banyak sesak napas, sesekali merasa tidak nyaman di dada, dan sudah bertahun-tahun tidak menemui dokter. Meskipun jantung Lillian memberinya kekuatan selama bertahun-tahun yang akan datang, gejala yang dialami Frank bisa jadi menandakan adanya masalah. Kesehatan jantung yang buruk tidak selalu terlihat jelas, terkadang tidak kentara, seperti kelelahan atau bengkak di kaki Anda. Kabar baiknya, Anda dapat mendukung jantung Anda pada usia berapapun, mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur, mengurangi makanan olahan, dan tetap aktif, bahkan dengan aktivitas ringan seperti berkebun, dapat menguatkan jantung Anda. Jika Anda melihat perubahan seperti sesak napas atau detak jantung tidak teratur, jangan menunggu lagi, bicarakan dengan dokter Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa kuat dan mantap? Atau apakah saya memperhatikan tanda-tanda bahwa hati saya memerlukan perhatian? Hari ini, ambil satu langkah untuk hati Anda. Tukar camilan manis dengan sepotong buah atau jadwalkan pemeriksaan. Hati Anda adalah jalur hidup Anda, dan merawatnya sekarang dapat menambah kebahagiaan selama bertahun-tahun dalam hidup Anda. Jika menurut Anda ini berharga, beri komentar nomor 4 di bawah. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan bel untuk mendapatkan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Mari selami penanda berikutnya. Jika Anda bersemangat untuk ini, beri komentar nomor 1 dan berlangganan dengan lonceng menyala. Tidak yakin? Suka yang cepat membuat kami terus maju. Tetaplah sampai akhir. Ada permata tersembunyi menanti Anda. Tujuan memberi Anda ketahanan, menurunkan stres, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan Anda. Bayangkan dua sepupu, Grace dan Walter, keduanya berusia 81 tahun. Grace menjadi sukarelawan di perpustakaan setempat, suka merajut selimut untuk amal, dan merasa hari-harinya penuh makna. Kesadarannya akan tujuan membuatnya tetap aktif dan terhubung. Walter, bagaimanapun, merasa tidak punya tujuan sejak pensiun. Dia tidak yakin untuk apa hari-harinya, dan kurangnya arahan telah membuatnya merasa terisolasi dan tidak termotivasi. Meskipun tujuan Grace memicu umur panjangnya, kurangnya tujuan Walter dapat memperpendek umurnya. Merasa tidak memiliki tujuan bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik Anda, meningkatkan risiko depresi dan penyakit kronis. Berita bagusnya, Anda dapat menemukan tujuan pada usia berapapun. Tidak harus besar, tindakan kecil seperti menelepon teman, merawat taman,
atau membagikan kebijaksanaan Anda kepada generasi muda dapat mengisi hati Anda dengan makna. Jika Anda merasa terombang-ambing, jangan menunggu tujuan untuk menemukan Anda. Coba ini, hari ini, lakukan satu hal yang membuat Anda merasa terhubung atau berguna, seperti menulis surat atau membantu tetangga. Tujuan Anda hari ini dapat menerangi jalan menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih bahagia. Jika Anda menyukai wawasan ini, beri komentar nomor 5 di bawah dan jangan lupa berlangganan dan nyalakan bel untuk mengetahui lebih banyak cara untuk berkembang. Mari beralih ke penanda terakhir kita. Penanda 6. Kemampuan beradaptasi Anda terhadap perubahan kehidupan setelah usia 80 tahun penuh dengan perubahan, tantangan kesehatan baru, perubahan dinamika keluarga, atau bahkan perpindahan ke rumah baru. Seberapa baik Anda beradaptasi terhadap perubahan ini merupakan prediktor umur panjang yang mengejutkan namun kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menerima perubahan dengan fleksibilitas dan optimisme cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Kemampuan beradaptasi menurunkan stres, menjaga pikiran tetap tajam, dan membantu Anda tetap terlibat dengan kehidupan. Bayangkan dua teman lama, Helen dan Thomas, keduanya berusia 86 tahun. Helen menghadapi perubahan, seperti pindah ke komunitas pensiunan baru-baru ini, dengan sikap positif. Dia mengikuti aktivitas baru, menjalin pertemanan, dan melihat perubahan sebagai peluang. Namun Thomas menolak perubahan. Dia kesulitan menyesuaikan diri dengan keterbatasan barunya, merasa frustrasi dengan teknologi, dan menarik diri dari acara sosial. Meskipun kemampuan beradaptasi Helen membuatnya terus berkembang, penolakan Thomas dapat berdampak buruk pada kesehatannya. Bersikap tidak fleksibel tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga meningkatkan hormon stres yang seiring waktu dapat membahayakan tubuh Anda. Kabar baiknya, Anda dapat membangun kemampuan beradaptasi. Mulailah dengan melakukan perubahan kecil, seperti mencoba resep baru atau mempelajari keterampilan teknologi sederhana. Jika Anda merasa mandek atau menolak, jangan abaikan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya menyambut baik perubahan dalam hidup atau justru menentangnya? Hari ini, ambillah satu langkah untuk beradaptasi, mendaftarlah ke kelas, mencoba hobi baru, atau cukup katakan "ya" untuk sesuatu yang berbeda. Kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan hidup bisa berarti lebih banyak tahun kebahagiaan dan kemandirian. Jika Anda masih bersama saya, beri komentar nomor 6 di bawah dan berlangganan dengan lonceng untuk mendapatkan lebih banyak tips menjalani hidup terbaik Anda. Mari kita selesaikan ini. Menonton video tentang 6 penanda umur panjang, tingkat energi, ketajaman mental, fleksibilitas, kesehatan jantung, rasa tujuan hidup, dan kemampuan beradaptasi, merasa seperti membuka pintu menuju kehidupan yang penuh makna dan semangat, bahkan di usia lanjut. Sebagai orang Indonesia yang menghargai kebersamaan keluarga, gotong royong, dan kehangatan dalam interaksi sehari-hari, video ini begitu relevan dan menginspirasi. Saya tersentuh oleh cerita tentang Donna Maria yang tetap energik merawat tanaman, atau Donna Clara yang menjaga pikirannya tetap tajam dengan teka-teki silang. Kisah mereka mengingatkan saya pada kakek nenek di kampung yang meski usianya sudah lanjut, masih semangat berjalan ke masjid untuk salat berjamaah atau mengobrol di warung kopi sambil berbagi cerita. Video ini membuat saya menyadari bahwa umur panjang bukan hanya soal berapa lama kita hidup, tetapi seberapa bermakna dan bahagia kita menjalaninya. Yang paling membekas adalah pesan bahwa kita punya kuasa untuk membentuk masa depan kita melalui pilihan kecil setiap hari. Bukan keberuntungan atau gen yang menentukan, tetapi langkah sederhana seperti berjalan pagi di sekitar sawah, makan sayur Coldplay khas Indonesia, atau mengobrol dengan tetangga di teras rumah. Budaya Indonesia yang kaya akan tradisi, seperti arisan atau kenduri, juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang ternyata mendukung kesehatan mental dan tujuan hidup. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa menua dengan sehat adalah tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa.
serta keberanian untuk memulai dari sekarang. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk menghormati waktu dan bersyukur atas nikmat hidup. Video ini memperkuat nilai itu, mengingatkan saya untuk tidak menunda-nunda perubahan positif. Saya terinspirasi untuk menerapkan beberapa langkah kecil dalam hidup saya. Pertama, saya akan mulai berjalan kaki 15 menit setiap pagi, mungkin sambil mendengarkan musik dangdut atau shalawat untuk menambah semangat, sesuai dengan selera musik yang akrab di telinga orang Indonesia. Kedua, saya ingin menjaga ketajaman mental dengan belajar sesuatu yang baru, seperti memasak rendang dengan resep keluarga atau mencoba membuat batik sederhana. Ketiga, saya akan lebih sering menghubungi keluarga dan teman, mungkin dengan mengadakan acara makan bersama di rumah, karena kebersamaan adalah inti dari budaya kita. Terakhir, saya ingin memperkuat rasa syukur dan tujuan hidup dengan rutin berdoa dan membantu komunitas, misalnya ikut kegiatan sosial di masjid atau membantu tetangga yang membutuhkan. Semua langkah ini terasa sangat Indonesia, sederhana, penuh makna, dan berakar pada nilai-nilai kebersamaan serta spiritualitas. Video ini juga mengajarkan bahwa menua bukanlah tentang kehilangan semangat, tetapi tentang hidup lebih bijaksana. Saya belajar untuk mendengarkan tubuh saya, apakah saya merasa lelah, kaku, atau kurang bersemangat, dan menganggapnya sebagai sinyal untuk bertindak, bukan untuk pasrah. Ini menyerupai semangat seorang lansia yang tetap aktif, seperti Donna Rosa yang melakukan yoga ringan, atau Donna Lucia yang menjaga kesehatan jantungnya dengan pola makan sehat. Dalam konteks Indonesia, saya teringat pada tradisi lokal seperti senam lansia di balai desa atau kebiasaan minum jamu untuk menjaga stamina. Prinsip-prinsip ini selaras dengan kearifan lokal kita, seperti pola makan berbasis bahan alami seperti daun katuk atau kunyit yang sudah lama menjadi bagian dari budaya kita. Video ini mengingatkan saya bahwa menjaga kesehatan bukanlah sesuatu yang asing, tetapi sudah tertanam dalam tradisi kita, hanya perlu dihidupkan kembali dengan konsistensi. Saya juga belajar bahwa tujuan hidup dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk tetap bahagia di usia lanjut. Dalam budaya Indonesia, tujuan hidup sering terkait dengan keluarga dan komunitas, seperti mengasuh cucu atau membantu kegiatan keagamaan. Adaptasi, seperti yang ditunjukkan oleh Donna Helena yang menerima perubahan dengan positif, mengingatkan saya pada ketangguhan orang Indonesia dalam menghadapi tantangan, seperti saat musim paceklik atau bencana alam, di mana kita selalu bangkit dengan semangat gotong royong. Dengan menerapkan pelajaran ini, saya ingin hidup lebih penuh kesadaran, menghargai setiap momen, seperti saat duduk di bawah pohon mangga sambil minum teh manis, atau berbagi tawa dengan keluarga di hari Lebaran. Menjadi tua adalah kesempatan untuk hidup lebih kaya makna, dan saya bersemangat untuk memulainya sekarang. Terima kasih telah menonton video ini bersama saya. Semoga tips-tips ini menginspirasi Anda untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Tulis di kolom komentar, penanda mana yang paling mengena di hati Anda atau perubahan kecil apa yang akan Anda coba hari ini. Jangan lupa ketik "Saya siap" untuk menunjukkan semangat Anda.